Saudara sahabat yang berbahagia, pada pagi hari ini saya akan lanjutkan bagian yang kedua adalah babun nikah. Bab membicarakan tentang pernikahan. Bahwa nikah itu adalah sunnah Nabi. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An-nikahu sunnati, faman raghiba anhu an sunnati falaysa minni. Bermula nikah itu adalah sunnahku. Siapa orang yang tidak suka, siapa orang yang tidak cinta, yang kagak demen dengan nikah, falaysa minni, maka itu bukan dari golonganku. Dalam satu riwayat, dalam satu cerita, ada anak santri pulang dari pondok pesantren. Di dalam kereta dia bertemu dengan seorang pendeta. Di dalam kereta tersebut dia berdialog. Kata pendeta, apakah kamu beragama Islam? Ya, agama saya adalah agama Islam. Kemudian si pendeta bertanya, betulkah di dalam ajaran agama Islam bahwa daging babi itu haram? Ya, betul. Di dalam ajaran agama Islam bahwa daging babi itu haram. Coba keluarkan dalilnya. Si pendeta minta dikeluarkan dalilnya. Dikeluarkanlah dalilnya oleh si santri. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan untukmu apa? Yang pertama bangkai, haram. Yang kedua darah. Yang ketiga khinzir, haram buat umat Islam. Apa kata si pendeta? Kok daging yang enak kenapa diharamkan di dalam ajaran Islam? Padahal itu daging yang nikmat, daging yang lezat, daging yang enak. Apa jawab si santri? Apakah bapak seorang pendeta? Iya, saya seorang pendeta. Apakah di dalam ajaran agama bapak bahwa seorang pendeta itu dilarang untuk menikah? Betul. Seorang pendeta dilarang untuk menikah. Yang lebih bodoh lagi bapak. Kenapa bapak diharamkan makan daging yang nikmat itu? Itu daging adalah daging yang nikmat. Surganya dunia. Kalah si pendeta. Maka oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, miskinun rajulun laisa lahu zaujatun. Miskin. Seorang laki-laki yang tidak punya bini, yang tidak punya istri, itu miskin. Miskin, kenapa? Karena dia tidak punya ladang. Karena dia tidak punya sawah untuk bercocok tanam. Coba kalau seorang laki-laki punya ladang, punya sawah, pagi-pagi udah diseduhin kopi. Kemudian sarapan. Malam Jumat disarapin kita sama bini. Kita punya sawah, tergantung kita yang mengolahnya. Sawah kita, apakah kita sebelum macul, apa kita rumputnya kita babadin dulu? Kemudian maculnya apa kita maju, apa kita mundur? Silakan. Apa kita maculnya sambil duduk? Silakan. Orang punya kita halal, sawah-sawah kita. Maka orang-orang yang tidak memiliki istri, kasihan saya, miskin. Makan sendiri. Tidur sendiri. Mau apa aja sendiri. Miskin. Maka oleh karenanya barangkali kita memiliki orang tua. Orang tua kita, bapak kita udah gak punya istri, ibu kita udah meninggal. Kita sebagai anak yang soleh atau solihah, kita tawarkan kepada bapak kita, bapak ibu udah gak ada, udah meninggal, apakah bapak mau nikah lagi? Tawarin. Ini malah yang terjadi ketika bapak mau nikah lagi dilarang.
sama anaknya. Akhirnya tekanan batin. Si bapak mau nikah lagi dilarang sama anaknya, kemudian tekanan batin dan akhirnya meninggal. Memang beda antara bapak dengan ibu. Beda nenek-nenek sama aki-aki. Barangkali kalau nenek-nenek umur 70 tahun dia nikah lagi kurang pantas. Kalau aki-aki umur 70 tahun dia mau nikah lagi sama perawan juga pantas saja. Karena laki-laki itu ibarat kelapa. Semakin tua semakin cakep, semakin bagus santannya. Nah inilah. Kalau kita perhatikan aki-aki sama nenek-nenek, kalau megang tongkat aki-aki mah jalannya anggut-angguta. Kalau nenek-nenek mah godeg aja jalannya. Kenapa? Kalau anggut-anggutan ditawari nikah, aki-aki mah masih mau sekalipun umur 70 tahun juga. Nenek-nenek jalannya anggut godeg-godeg, ditawari nikah 70 tahun. Ya barangkali dia nolak, godeg. Nah inilah. Maka oleh karena itu, ya barangkali kita punya orang tua, kemudian ibu kita meninggal, tawarin nikah. Bapak mau kawin lagi, mau nikah lagi bapak, silahkan tawarkan. Ini anak yang soleh. Saudara sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara nikah dengan kawin itu beda, jangan kita samakan. Sebab pada izab dan qabul, pada saat menyatakan qabulnya seorang laki-laki ya kepada walinya, dia mengatakan saya terima nikah dan kawinnya. Nikah dan kawinnya. Kalau nikah aja disebut kawinnya kagak, enggak sah. Emang kita nikah doang apa tidak dikawinkan? Paling enggak nikah dan kawinnya. Setelah nikah maka kita kawin. Maka ada lagunya. Paling enak pengantin baru. Malam pertama matikan lampu. Malam kedua oh malu-malu. Malam ketiga tak boleh tahu. Paling enak pengantin baru. Madu terus yang ada, nikmat terus yang ada. Semuanya tentunya merasakan bagaimana pengantin baru. Nikmatnya luar biasa. Dipenuhi dengan madu-madu, manis, selalu manis dan selalu manis. Barangkali pada saat kita masih jadi pengantin baru, pada saat kita masih pacaran, ya, ucapan-ucapan kita masih manis, kata-kata, tutur kata kita masih bagus sama istri kita. Kenapa? Karena aib kita belum terbuka. Istri kita aibnya juga belum terbuka. Aib kita juga belum terbuka, masih pada saling ditutup-tutupin. Kentut juga barangkali kita masih malu-malu di depan bini kita yang baru menikah. Sama perempuan juga barangkali malu-malu. Tapi nanti ketika ketika hilang madunya, bulan madunya habis, maka kadang-kadang kita suka ucap yang sejujurnya. Yang sejujurnya, kenapa kadang istri kita gemuk, kita bilang hai gembrot, hai gendut. Kadang-kadang istri kita kurus, kita panggil si kurus, si keling. Kadang-kadang pada saat kita jalan berbareng kemudian jatuh, kita bilang emang mata lu buta. Pada saat kita pacaran, Masya Allah, bahasanya kita manis, ngomongnya juga yang beb, luar biasa. Inilah yang terjadi. Maka oleh karena itu kita pertahankan rumah tangga kita. Bahasanya juga sama, mencontohkan kita kepada anak-anak kita dengan tutur bahasa yang baik. Jadi perbedaan antara nikah dengan kawin. Kalau nikah itu neken, kalau kawin neken. Kalau nikah itu tanda tangan, neken.
Kalau nikah itu pakai surat, kalau kawin pakai urat. Kalau kawin itu binatang. Binatang kagak pakai nikah. Ayam jam 9 udah 3 kali kawin. Ayam kawin, dia nggak nikah. Ini yang terjadi kawin ini pada zaman-zaman terdahulu. Zaman-zaman jahiliyah. Itu namanya kawin. Kenapa? Sebab pada zaman jahiliyah itu berbagai macam yang namanya kawin. Ada yang namanya kawin sifa, ada yang namanya kawin jami, ada yang namanya kawin bagoya, ada yang namanya kawin istibto. Kawin sifa itu hamil duluan tuh, baru nikah. Terjadi nih di masyarakat kita. Es cendol kagak pakai kelapa muda, perut bejendol kagak ada bapak ini. Perutnya bejendol nggak ada bapaknya, barangkali sendal baru disedengin kagak ada bekasnya. Tapi kalau anak perawan disedengin ada bekasnya. Mobil tabrakan sama mobil, kelempotnya ke dalam. Anak muda sama anak mudi, perawan sama perjaka, mau siapapun, laki-laki dengan perempuan, kalau tabrakan, kumpul depan laki-laki dengan depan perempuan, di luar akdu nikah, maka ini haram. Ini. Maka di dalam kitab berjanji dijelaskan wa akrim bihi min nasabi'an taharallahu min sifahil jahiliyah. Di dalam kitab berjanji dijelaskan Allah muliakan kepada keturunan Nabi kita Muhammad SAW daripada nikah sifah. Nikah sifah itu hamil duluan baru nikah. Ini orang dulu ini terjadi, orang sekarang juga sama. Kemudian ada lagi yang namanya nikah jami, nikah kawin jami. Kawin jami itu kumpul laki-laki 10, perempuannya 1, salome, 1 lobang rame-rame. Nah ini terjadi zaman jahiliyah. Sekarang juga banyak jablay, dongdot, 1 perempuan, laki-lakinya banyak gantian. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian ada lagi namanya nikah kawin bagoya. Kawin bagoya itu cuma ngambil, kawin bagoya itu semacam perempuan perempuan WTE sama, jablay, jual apa, jual serabinya, ya telentang 100.000, tengkurap 200.000 serabi. Nah ini na'udzubillah summa na'udzubillah. Perempuan harus dijaga harkat martabatnya, derajatnya. Jangan sampai ya kita sebagai laki-laki, sebagai kepala keluarga, punya anak harus kita jaga. Sebab apa? Sebab anak itu, anak perempuan itu seperti kita masang bubu. Masang bubu, kadang kita dapat gabus, kadang-kadang dapat ular, kadang-kadang dapat cecere. Seperti itu, masang kelakuan-kelakuan yang baik, dan insya Allah nasibnya pun nanti akan baik. Harus baik kita ajarkan tadi di anak-anak kita. Jadi pada zaman dahulu macam-macam pernikahan itu sudah ada, macam-macam perkawinan sudah ada. Cuma kawinnya tidak pada syariat Islam. Rasulullah keturunannya dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yang namanya nikah sifah, nikah jami, nikah bagoya, nikah istibda. Cukup barangkali kesempatan pagi hari ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.